Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menunaikan sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjut dengan majelis ilmu yang kita laksanakan secara rutin setiap hari Kamis malam Jumat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholawat salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti fi yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita ulangi zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar semakin lancar ya. Dan tidak lupa setiap habis sholat wajib kita lakukan zikrun, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahu sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 33 kali, dilanjutkan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda, wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Terus doa harian yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Matur nuwun, mugi kula panjenengan tansah ngamalaken nika zikir yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Rasulullah setelah sholat wajib. Niku pertama namine istighfar, Pak. Astagfirullah, astagfirullah niku istighfar. Istighfar artinya memohon ampunan. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, dilajengkan dengan Allahumma anta salam wa minka salam. Sesungguhnya keselamatan baik di dunia maupun di akhirat itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dilanjut dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menawi kula panjenengan niku kan wonten istighfar sing panjang ya. Namine Sayyidul Istighfar. Masih kemutan Sayyidul Istighfar? Mpun kula serat mriku ngantos dene. Rumiyin niku. Wis diapakerin Allahumma ini as'aluka Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Niku istighfar tapi panjang, Pak. Niku sami kali astagfirullah astagfirullah tadi, tapi itu disempurnakan dengan kalimat yang lebih panjang. Nah, itu dicontohkan oleh Rasulullah. Itu sama nek jenengan maca astagfirullah napa astagfirullahalazim niku sami kalih tadi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani niku namine Sayyidul Istighfar. Sayyid niku penggede paling
paling yang memimpin ya. Sayyidul istighfar, istighfar yang paling besar, Pak. Istighfar yang paling besar, paling unggul. Namanya Sayyidul istighfar. Lah, kalih wau bandingane wau. Nek kula biasane kan maos la ilaha illallah, la ilaha illallah niku namine napa? Tahlil, Pak. Tahlil la ilaha illallah. Dados nek tahlil niku la ilaha illallah. Nek tahlilan niku budaya, kebiasaan niku jenenge tahlil. Nah, nganggo tambahi an. Dadine basa Jawa. Tapi nek tahlil niku la ilaha illallah. Nah, tahlil kaya wau istighfar ada yang dipanjangkan. Nah, tahlil yang dipanjangkan. Kalau wau sing diwaca la ilaha illa anta. Ya, tadi Allahumma anta salam minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niku tahlil sing dipanjangkan, Pak. Ya, sehingga menjadi panjang kalimatnya. Niku sami kalih jenengan nek maos la ilaha illallah, la ilaha illallah niku jenenge tahlil. Lah niki di dalam zikir oleh Rasulullah diajarkan seperti tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, yaitu yang hanya wahdah. Wahdah niku satu, Pak. Tidak ada bandingannya. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Untukmu Allah semua raja. Jadi raja dari semua raja itu yang punya Allah Subhanahu wa taala. Makanya lahul mulku walahul hamdu. Juga aku mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dados niki nggih wonten anune, Pak. Tahlile niku teng niku wau. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Niki yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang menolong kita nanti kalau sakaratul maut itu mangkana akhiru kalami biqaulihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sing sapa wonge pungkasane ucapan niku la ilaha illallah bakal mlebu surga. Nah, nek zikir sing diajarke Rasulullah carane tahlil niku wau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu boleh wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi bukan tidak ada tahlilnya, ada. Malah lebih panjang. Nah, disempurnakan. Niku sing dicontohkan oleh Rasulullah di dalam zikir. Ada yang meyakini dengan menghafal terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengko marai apal nek arepan sakaratul maut gampang maca la ilaha illallah karena perintahnya kan ucapan terakhir kalau membaca la ilaha illallah masuk surga. Niku mboten cukup dilatih niku, Pak. Sing penting niku malah salate, zikire, amalan-amalan yang lain. Kemudian zikirnya tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah nanti dimudahkan ketika sakaratil maut. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan la haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin. Nah, kemudian walau karihal
kafirun. Terus maca subhanallah. Namine napa? Wirid napa? Subhanallah. Nek la ilaha illallah kan tahlil. Nah, subhanallah niku namine tasbih. Makanya ada itu sing diagemas itu jumlahnya 33 dijenengake tasbih karena dienggo ngitung subhanallah subhanallah subhanallah, maka itu dinamakan alat itu disebut tasbih, yaitu media atau alat untuk menghitung jumlah. Nah, subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niku napa, Pak? Bacaan apa? Tahmid. Ya, tahmid. Jadi subhanallah niku disebut bacaan tasbih. Alhamdulillah disebut bacaan tahmid. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namanya apa, Pak? Takbir. Jadi tasbih, tahmid, terus takbir. Niku sebutan bacaan itu. Nek bismillahirrahmanirrahim namanya basmalah. Ngaten niku lho, Pak. Nggih, tahlil, tasbih, tahmid niku wau bacaan niku wau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo kita lajengaken ngaos kula panjenengan tafsir Al-Fatihah rumiyin. Dereng rampung wingi nembe dumugi artinya, surat Al-Fatihah dan artinya. Sekarang kita masuk pada tafsirnya. Yang saya pakai ini kitab tafsirnya karangan Sayyid Qutb, Pak. Sayyid Qutb kitabnya judulnya Fi Dhilalil Quran. Artinya apa? Di bawah lindungan Al-Quran. Sayyid Qutb niku tiang Indonesia, Pak. Tiang luar negeri. Asline niki kitab niki ngangge tulisan Arab kabeh. Nggih, tulisan Arab. Nika kitab sedaya ngangge Arab, tapi niki sudah dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi saya tidak menafsiri Al-Quran, saya hanya menyampaikan tafsir yang sudah dibikin. Ya, ada banyak sekali kitab-kitab tafsir yang ada di Indonesia. Antara lain tafsirnya Quraisy Shihab itu juga ada, ya. Tafsirnya Hamka ada. Nah, ini yang saya bawakan ini tafsirnya Sayyid Qutb. Itu judul aslinya Fi Dhilalil Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, di dalam setiap kita melaksanakan kegiatan yang baik, amalan yang baik, hendaknya dimulai dengan ucapan Bismillah, paling sedikit Bismillah. Tapi kadang-kadang wong Jawa malah membacanya tujuannya baik, tapi bacaannya keliru. Semelah, ya semelah. Ya kedah di Pak, nanti kalau mendengar yang seperti itu diluruskan. Bismillah, Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Jadi ketika kita melakukan amalan-amalan yang baik, itu kita bukan diri kita sendiri, tapi kita melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim.
Allah yang Maha Rahman niku kasih sayang, ya kasih itu kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada semua, Pak. Semua makhluk Allah diberi Ar-Rahman. Semuanya. Semua makhluk. Baik itu yang beriman, yang tidak beriman, semuanya diberi rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir ya diberi, bahkan malah nek diukur secara keduniaan, orang-orang kafir diberi ini rahman dari Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki yang melimpah ruah. Ya. Mereka orang-orang yang kaya raya di dunia sekarang ini, yang punya ini programnya HP, ya, namanya Bill Gates, Pak. Niku sing ngerancang niki, sing duwe perusahaane HP niki, Android niku. Bill Gates jenenge wong Amerika, Mas. Orang paling kaya di dunia sekarang ini sing duwe niki, Pak. Niku anake nganti tekan gede, Pak. Lulus SMA. Tidak boleh pegang HP, Pak. Sing tukang gawe HP, sing programnya HP niku anake nganti gede ki ora oleh dolanan HP, Pak. Dolanan komputer enggak. Karena tahu dia merusaknya itu belum bisa membedakan. Lebih lucu lagi ketika Bill Gates itu berkunjung ke Borobudur, Pak. Itu oleh orang-orang itu dia dikasih HP-nya disuruh moto. Disuruh selfie itu. Dia selfie, yang suruh moto itu Bill Gates. Dia enggak ngerti kalau orang itu yang punya perusahaannya. Iya, orang paling kaya di dunia. Ya, orang-orang seperti itu sebagian besar kan turunan Bani Israel, Pak. Ya, kita ini menyikapi tentang Bani Israel ya. Kalau kita jelas tidak punya kemampuan untuk berjuang yang secara fisik, harta ya apa meneh, ya Pak, paling-paling iso bantu ya sepiro. Kita doakan saja mudah-mudahan orang-orang Palestina dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi keimanannya itu tetap kuat. Kemudian doakan juga orang Bani Israelnya, Pak. Orang Bani Israelnya itu doakan supaya mereka beriman, sadar. Tenggen Al-Qur'an niku wonten, Pak. Sing biasane kula waos niki kan sering kula baca ketika ngimami karena saya mendoakan agar orang Bani Israel itu diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak membabi buta. Ya Bani Israil al-quru nikmati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu. Imano wong-wong Yahudi kuwi padha imano. Bima anjatu musaddiqal lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bi. Aja dadi wong kafir terus. Wala tastaru bi ayati samanan qalila. Aja ngedol kitabe Allah dengan harga yang murah. Dia kan propaganda pakai ini, Pak. HP kan menjelek-jelekan agama Islam. Kemudian orang Yahudi diperintahkan oleh Allah supaya sholat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Tapi ya wong jenenge Bani Israel ya mudah-mudahan ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kekonyolannya itu tidak berlanjut gitu, Pak. Kita doakan. Jadi
Jangan setiap dihujat, jangan setiap kejelekan itu kita musuhi. Doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya gitu. Karena kita kemampuannya nggak mungkin seperti mereka. Kayak dia didukung oleh negara-negara besar, Inggris, Perancis, Amerika. Semuanya dukung Israel. Sedangkan kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Itu terdapat perbedaan pendapat seputar bismillah ini. Ia merupakan salah satu ayat dari setiap surat, ataukah ia satu ayat sendiri di dalam Al-Quran yang dipergunakan untuk memulai bacaan setiap surat. Ada yang berpendapat bahwa bismillah itu terpisah, ada yang berpendapat bismillah itu menyatu. Tetapi kalau khusus di dalam Al-Fatihah, bismillah itu Al-Quran yang terbitan ini sekarang itu sudah merupakan bismillahirrahmanirrahim, ayat ke-1 dari 7 ayat di dalam surat Al-Fatihah. Niki sing paling penting kula sampaikan niki mengenai surat Al-Fatihah niki, Pak. Kesimpulannya begini. Ada hadis qudsi. Hadis niku ada 2 macam, Pak. Hadis ada yang hadis biasa, yang kedua disebut hadis qudsi. Hadis yang biasa ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hadis qudsi niku isinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi isinya memang sudah dari Allah Subhanahu wa taala, hanya yang menyampaikan Rasulullah. Jadi dari Allah, tapi yang menyampaikan Nabi Muhammad dengan kalimatnya Nabi Muhammad. Tapi kalau Al-Quran itu dari Allah langsung, ucapannya ya seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, itu dari Allah ya seperti itu. Tapi kalau hadis qudsi, isinya saja yang diberikan kepada Nabi, kemudian yang menyampaikan ucapannya pakai ucapannya Nabi. Makanya ada qalallahu ta'ala, ya. Dan pertamanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus qalallahu ta'ala. Kalau ada pertamanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian qalallahu ta'ala, berarti itu hadis qudsi. Rasulullah ngendika, ucapan dari Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Misalnya, yaqulullahu ta'ala, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini fanisfuha li wa nisfuha li abdi wa li abdi ma sa'ala. Idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamidani abdi. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah asna alayya abdi. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala Allah majjadani abdi. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala.
Wa idza qala ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman begini. Firmannya Allah Subhanahu Wa Taala begini. Allah Taala pas nek kula panjenengan salat nika, nek pas kula panjenengan maca Al-Fatihah niku, Allah Subhanahu Wa Taala mengikuti bacaan Al-Fatihah kita itu, Pak. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala firman-Nya seperti ini. Aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Jadi nek pas kula panjenengan sholat, terutama nek pas baca Fatihah niku, Allah Subhanahu Wa Taala membagi dua, Pak. Separuhnya untukku dan separuhnya untuk hambaku. Separuh sholat kita itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan separuhnya itu dikembalikan kepada orang yang sholat tadi. Maksudnya gimana? Dan bagi hambaku apa yang ia minta. Jadi Pak, nek kula panjenengan pas membaca Fatihah itu mintalah apa saja yang panjenengan angankan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila orang yang sholat tadi, hamba Allah tadi mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nek pas Alhamdulillahi Rabbil Alamin diam satu ayat. Niku Allah menjawab, Pak. Hambaku telah memujiku. Jadi nek kula panjenengan maca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu Wa Taala jawab, hambaku telah memujiku. Makanya hati-hati ketika membaca Al-Fatihah itu, jangan sampai keliru dan jangan gugup. Setiap ayatnya itu jedanya ada, Pak. Karena Allah Subhanahu Wa Taala langsung menjawab bacaan Al-Fatihah kita tadi. Dan apabila hambaku mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Jadi nek pas kula panjenengan Ar-Rahmanir-Rahim, niku Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, langsung jawab, hambaku telah menyanjungku. Dan apabila hambaku mengucapkan Maliki Yaumiddin, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan menjawab, hambaku telah memuliakan aku. Dan apabila hambaku mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini adalah antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Maka apabila hamba itu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Ini Pak, ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu, Allah Subhanahu Wa Taala langsung merespon, menjawab apa yang kita bacakan di dalam surat Al-Fatihah itu. Maka jangan sampai kita tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholat kita, bahkan keliru dalam membaca Al-Fatihah, karena Allah Subhanahu Wa Taala langsung menjawab apa yang kita ucapkan di dalam Al-Fatihah itu. Intinya dari hadis ini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu akan memberikan pahala sholat itu
atas Allah Subhanahu wa taala sendiri langsung. Maka ketika wahyu-wahyu yang lain itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, khusus wahyu salat diwahyukan langsung kepada Nabi Muhammad. Maka kemudian pahala salat itu juga langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya sholat yang 5 waktu, terutama ketika di dalam kita membaca Al-Fatihah. Pahalanya itu antara Allah Subhanahu wa ta'ala dan hambanya. Kemudian ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku beribadah dan kepadamu ya Allah aku meminta. Ketika itu jenengan bayangkan yang diminta apa? Ampunan, ya, dari segala dosa-dosa, bertaubat. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'innya itu apa, Pak? Yang dimintakan itu bayangkan ketika nasta'in kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan diberikan pahalanya langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian secara singkat tafsir dari surat Al-Fatihah, dan kami tutup dengan sebuah hadis qudsi yang isinya tentang surat Al-Fatihah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita menunaikan sholat. Tapi ini ketika sholat loh Pak. Ini Al-Fatihah yang kita baca ketika sholat. Kalau Al-Fatihah yang kita baca di luar sholat mendapatkan pahala setiap huruf 10 kebaikan seperti biasa yang dijanjikan oleh Rasulullah, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah. Tapi ketika di dalam sholat, surat Al-Fatihah ini mempunyai nilai khusus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah itu yang akan mengantarkan kita nanti kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan tafsir surat Al-Fatihah. Saya tidak bisa menafsiri, tapi saya menyampaikan tafsir yang sudah dibikin oleh para ahli tafsir. Jadi di Indonesia ini hanya beberapa orang Pak yang bisa membuat tafsir Al-Quran. Nah, kalau kita ini cuma menyampaikan tafsir-tafsir yang ditulis oleh para ahli tafsir. Termasuk yang saya sampaikan ini fi Zilalil Quran namanya, tafsirnya itu dikarang oleh seorang ulama besar namanya Sayyid Qutb. Bahasa aslinya menggunakan bahasa Arab. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.